Halo dan selamat datang. Selamat menikmati kisah berikut ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi. Sejak dulu, Hannah Collins tahu takdirnya adalah menjadi seorang dokter. Sejak ia masih gadis kecil, saat ia merawat hewan-hewan terluka yang ditemukannya di sekitar lingkungan rumahnya, ia merasa panggilannya adalah untuk meredakan rasa sakit, serta membawa kesembuhan dan ketenangan bagi mereka yang membutuhkan. Berasal dari sebuah kota kecil di pedalaman Texas, ia tumbuh dalam kesederhanaan. Orang tuanya selalu menekankan pentingnya pendidikan, meski mereka harus berjuang dengan masalah keuangan. Hannah memanfaatkan setiap kesempatan, belajar hingga larut malam, dan menolak ajakan pesta. Ia selalu fokus pada tujuan yang terasa jauh, namun tak pernah mustahil. Ketika surat penerimaan dari Universitas Chicago tiba, tangannya gemetar begitu hebat hingga ia nyaris tak bisa membuka amplop itu. Saat membaca kata-kata yang mengonfirmasi bahwa ia diterima di sekolah kedokteran bergengsi itu, ia berteriak dan berlari memeluk kedua orang tuanya, yang, diliputi haru, hanya terus berkata betapa bangganya mereka. Malam itu adalah salah satu malam terakhir ia duduk di teras rumahnya, menatap cakrawala dengan hati yang penuh mimpi, sekaligus rasa takut. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya, tetapi ia belum bisa membayangkan bagaimana rasanya tinggal di kota besar, jauh dari semua yang pernah ia kenal, jauh dari aroma ladang, suara-suara yang akrab, dan jalanan sunyi yang telah ia lalui sejak masa kecil. Kepindahannya ke Chicago adalah sebuah guncangan. Terbiasa dengan keheningan pedesaan, ia harus cepat belajar menghadapi pergerakan yang tak pernah berhenti. Kereta bawah tanah yang padat, jalanan yang sibuk, dan wajah-wajah yang tak acuh. Namun, ia tetap tegar. Bulan-bulan pertama terasa begitu intens. Ia belajar menjelajahi kota, menyeimbangkan pekerjaan sebagai asisten peneliti di laboratorium universitas, dengan kelas-kelas yang menuntut, mencari waktu untuk makan, dan terkadang bahkan beristirahat selama beberapa jam. Namun di tengah kelelahan, ada api yang terus menyala di dalam dirinya, yang dipicu oleh setiap penemuan baru, setiap kelas praktik, dan setiap pasien yang ia tangani selama magang. Inilah kehidupan yang selalu ia inginkan. Di tahun ketiga sekolah kedokteran, kisahnya mengambil sebuah babak baru. Suatu sore, setelah kuliah anatomi yang panjang, Hannah memutuskan untuk pergi ke alun-alun utama kampus untuk meninjau beberapa catatan. Ia duduk di sebuah bangku kayu, mengeluarkan buku-buku dari ranselnya, dan mulai membolak-balik halaman sambil menggarisbawahi bagian-bagian penting dengan penuh konsentrasi. Kemudian, ia mendengar sebuah suara bertanya, apakah kursi di sebelahnya kosong? Ia mendongak dan melihat seorang pria tersenyum, memegang secangkir kopi dengan ekspresi ramah. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Daniel Brooks, seorang arsitek yang baru lulus dan bekerja di sebuah kantor di dekat sana. Ia sering datang ke alun-alun itu di sore hari untuk bersantai setelah bekerja. Percakapan dimulai dengan komentar santai tentang hiruk-pikuk kehidupan kota, dan bagaimana mereka berdua telah meninggalkan kota kecil mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Daniel juga meninggalkan kampung halamannya di Ohio, tempat keluarganya masih tinggal, dan pindah ke Chicago untuk mengejar karirnya. Apa yang dimulai sebagai obrolan biasa segera menjadi sebuah percakapan mendalam dari hati ke hati. Di hari-hari berikutnya, mereka mulai bertemu di sana secara teratur. Terkadang mereka hanya bertukar beberapa patah kata. Di lain waktu, mereka lupa waktu, tenggelam dalam obrolan tentang buku, film, dan mimpi-mimpi. Daniel memiliki aura ringan yang memikat Hannah, seorang pria yang, meskipun memiliki tanggung jawab dan kedewasaan, masih percaya pada akhir yang bahagia. Kisah cinta mereka berkembang secara alami dan intens. Tak lama kemudian, Daniel mengundangnya untuk mengunjungi sebuah kafe yang ia anggap terbaik di kota itu. Di antara cangkir-cangkir kopi panas dan tawa, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai menjelajahi tempat-tempat baru bersama, berbagi makan malam dadakan di apartemen kecil Hannah, dan menciptakan kenangan yang seolah mengisi setiap celah kerinduan akan rumah yang mereka berdua rasakan.
Saat Daniel memintanya menjadi kekasih, semua terasa begitu mudah. Itu terjadi saat mereka berjalan-jalan di sepanjang tepi Danau Michigan. Hannah tertawa, mengatakan bahwa rasanya mereka sudah bersama sejak lama, dan menerimanya tanpa ragu. Hubungan mereka menjadi dewasa dengan cepat. Mereka saling mendukung. Daniel merayakan setiap pencapaian Hannah di sekolah kedokteran, dan Hannah mendorongnya untuk mencari promosi di firma arsitekturnya. Cinta mereka bersemi dalam diam namun kuat, sementara keduanya membangun kehidupan di sebuah kota yang perlahan tak lagi terasa asing dan mulai terasa seperti rumah. Setelah setahun berpacaran, mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka memilih sebuah apartemen kecil di lingkungan dekat universitas, dengan jendela-jendela besar dan dapur tempat Hannah suka memasak resep yang ia pelajari dari ibunya. Kehidupan sehari-hari mereka sederhana, namun penuh kebahagiaan. Malam-malam diisi dengan menonton acara televisi, membaca buku, dan percakapan panjang. Akhir pekan dihabiskan dengan berjalan-jalan di taman atau mengunjungi pasar kaget. Kedekatan mereka tampak tak tergoyahkan, sebuah kemitraan yang tumbuh semakin kuat setiap hari. Lamaran itu terjadi pada suatu malam yang dingin di bulan November, di sebuah restoran yang telah dipesan khusus oleh Daniel untuk acara itu. Itu berlutut, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, dan dengan suara penuh emosi, meminta Hannah untuk menjadi istrinya. Hannah, dengan mata berkaca-kaca, berkata ya. Beberapa bulan kemudian, mereka resmi menikah dalam sebuah upacara intim yang hanya dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga. Perayaannya sederhana namun penuh makna. Hannah menatap Daniel dengan keyakinan bahwa, di sisinya, ia akan membangun kehidupan yang selalu ia impikan. Kehidupan pernikahan membawa tantangan baru, tetapi juga memperkuat ikatan mereka. Hannah terus maju di sekolah kedokteran, kini menjalani magang langsung, sementara Daniel memantapkan kariernya di firma. Bersama-sama, mereka merencanakan masa depan, perjalanan, anak-anak, rumah yang lebih besar. Cinta seolah menjadi fondasi kokoh tempat segalanya akan dibangun. Pada saat itu, Hannah percaya ia akhirnya telah mencapai semua yang pernah ia inginkan. Seiring berjalannya waktu, rutinitas menjadi beban hening di antara Hannah dan Daniel. Hari-hari mulai berulang tanpa variasi. Hannah berangkat pagi-pagi untuk giliran kerja tanpa akhir di rumah sakit universitas dan sering kali pulang dalam keadaan lelah. Pikirannya masih sibuk dengan kisah-kisah pasien dan tuntutan kuliah yang seolah menguras seluruh energinya. Sementara itu, Daniel semakin terlibat dengan proyek-proyek ambisius di firma arsitekturnya. Tenggat waktu yang ketat, klien yang menuntut, dan rapat yang seringkali berlangsung hingga larut malam. Percakapan di antara mereka menjadi semakin transaksional, hanya berfokus pada daftar belanjaan atau siapa yang akan mengambil cucian. Aura ringan yang ada di tahun-tahun awal telah digantikan oleh sebuah kebersamaan yang fungsional, nyaris otomatis. Hannah sadar, ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia melakukan sesuatu hanya untuk kesenangan. Tubuhnya memberikan tanda-tanda kelelahan yang jelas. Sakit punggung yang konstan, rasa lelah yang menumpuk, dan perasaan aneh seolah selalu tegang. Ketika ia menceritakan hal ini kepada seorang rekan selama jam kerja, ia disarankan untuk mendaftar di pusat kebugaran di dekat rumah sakit sebagai cara untuk melepaskan stres dan menjaga kesehatan fisiknya. Ide itu terdengar bagus. Setelah menundanya selama beberapa hari, ia akhirnya mengunjungi tempat itu, mendaftar, dan mulai mengikuti kelas pada pagi hari saat libur atau malam hari yang jarang ia miliki. Di pusat kebugaran, ia bertemu Jason Miller, salah satu instruktur paling populer dan disukai di sana. Ia dikenal di antara para anggota karena keramahan dan pesonanya, selalu siap membantu, memperbaiki postur, atau memulai percakapan di sela-sela latihan. Hannah memperhatikannya sejak hari pertama, tetapi ia menjaga jarak, fokus pada latihannya dengan disiplin yang sama seperti yang ia terapkan pada studinya. Namun, Jason dengan cepat menyadari ada sesuatu yang berbeda pada diri Hannah. Ia merasa tertarik pada wanita yang fokus ini,
yang tampaknya tidak tertarik untuk mencari teman atau pamer seperti banyak orang lain yang sering datang ke tempat itu. Perlahan, interaksi mereka dimulai secara halus, nyaris tak terasa. Jason mengomentari teknik latihan, menyarankan perbaikan kecil, dan memberikan pujian halus tentang kemajuannya. Hana berterima kasih dengan sopan tanpa memperpanjang percakapan, tetapi tanpa sadar ia mendapati dirinya memikirkan obrolan mereka, bahkan jika itu hanya tentang metode peregangan atau pola makan sehat dalam perjalanan pulang. Ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa kehadiran Jason mulai mengisi ruang di benaknya, tetapi ia mengabaikannya, percaya bahwa itu hanyalah cerminan dari kekosongan emosional yang disebabkan oleh jarak Daniel. Di rumah, keadaan tidak membaik. Daniel menjadi semakin mudah marah. Hal-hal kecil membuatnya kesal secara tidak proporsional. Meja dapur yang berantakan, piring yang menumpuk, atau handuk yang tidak pada tempatnya menjadi alasan untuk kritik dan pertengkaran yang tidak perlu. Hannah mencoba untuk mengalah, tetapi ia menyadari bahwa Daniel tidak lagi menunjukkan minat pada percakapan mereka. Ketika ia berbicara tentang rumah sakit atau menyebutkan kasus yang memengaruhinya, Daniel hanya mengangguk, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, dan kembali menatap laptop atau ponselnya. Jarak emosional di antara mereka semakin melebar dari minggu ke minggu. Malam-malam menjadi sunyi, terbagi antara makan malam singkat dan acara televisi yang tak satu pun dari mereka benar-benar tonton. Hannah merasa tak terlihat di rumahnya sendiri, seolah kehadirannya hanyalah bagian lain dari rutinitas Daniel. Di sisi lain, Daniel sepertinya tidak menyadari perubahan ini, terperangkap dalam dunianya sendiri, dan tantangan profesional yang menjadi lebih penting dari apapun setiap harinya. Sementara itu, di pusat kebugaran, Jason terus mendekat. Ia mulai mengundangnya ke acara olahraga, menyarankan untuk minum kopi setelah latihan atau berjalan-jalan di taman terdekat. Hannah selalu menolak, dengan alasan tidak punya waktu atau ada urusan di rumah sakit. Jason menghormati penolakannya, tetapi tidak menyerah. Ia menunjukkan minat yang tulus, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kali Hannah berbicara tentang rutinitas medisnya, mengajukan pertanyaan tentang sekolah kedokteran, dan menunjukkan rasa ingin tahu, bukan hanya pada penampilan fisiknya, tetapi pada pribadi yang ia lihat di sana. Fokus, berdedikasi, dan tampak lelah karena kehidupan yang ia jalani. Hannah mulai menyadari bahwa Jason, tidak seperti Daniel, tampaknya peduli pada detail-detail yang sudah ia lupakan tentang dirinya sendiri. Dan meskipun perasaan ini membuatnya takut, perasaan itu juga menyelimutinya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Ini bukan sekadar soal ketertarikan fisik. Ini tentang merasa dilihat, didengar, dan diperhatikan. Sesuatu yang sudah sangat lama tidak terjadi di rumah. Meski begitu, ia mencoba untuk tetap fokus, terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri tentang siapa dirinya, nilai-nilainya, dan cinta yang pernah menghubungkannya dengan Daniel. Tetapi ia tidak bisa menyangkal pada dirinya sendiri bahwa kehadiran yang penuh perhatian ini mulai memengaruhinya. Ketegangan di rumah semakin meningkat. Beberapa malam, Daniel pulang begitu larut hingga Hannah sudah tertidur, atau pura-pura tidur untuk menghindari percakapan dingin dan penuh skrip lainnya. Selama momen langka yang mereka habiskan bersama, percakapan berkisar pada tagihan atau keluhan tentang pekerjaan. Kata-kata manis dan gestur mesra seolah terkunci di masa lalu yang jauh. Hannah bertanya-tanya kapan mereka kehilangan koneksi yang dulu terasa begitu kuat. Ia tidak bisa menemukan jawabannya. Ia hanya merasakan kekosongan yang semakin besar, kesepian yang menetap bahkan ketika mereka duduk berdampingan di sofa. Sementara itu, Jason tetap hadir, konsisten, dan sabar. Hannah tahu Jason tertarik, tetapi ia memastikan untuk menjaga batasan yang jelas. Namun, ia tidak bisa menyangkal kenyamanan yang ia rasakan saat tahu ada seseorang yang melihatnya, peduli pada ceritanya, dan memuji pencapaiannya. Bahkan hal-hal kecil seperti mengangkat beban yang lebih berat atau meningkatkan daya tahan saat berlari. Pusat kebugaran, yang awalnya hanya ruang untuk menjaga kesehatan fisiknya, perlahan menjadi tempat perlindungan emosional. Sebuah tempat di mana, selama beberapa jam, ia bisa melupakan beban rutinitas dan hubungan yang tegang.
Dinamika baru dalam hidup Hana ini berkembang dalam diam. Secara diam-diam, namun terasa intens di dalam dirinya, seperti seutas benang tak kasat mata yang terus menegang, siap putus kapan saja. Ia menjalani setiap hari sebaik mungkin, tanpa menyadari bahwa campuran kerinduan, jarak, dan godaan ini perlahan membangun sebuah skenario yang akan mengubah segalanya selamanya. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Hana bangun pagi, menyiapkan sarapan dengan cepat, dan mengemas tas olahraganya sebelum berangkat ke rumah sakit. Daniel masih tertidur saat ia pergi. Keheningan di antara mereka telah menjadi hal yang konstan selama beberapa minggu terakhir, dan percakapan telah menyusut menjadi pertanyaan-pertanyaan praktis, seperti siapa yang akan pergi ke pasar atau siapa yang membayar tagihan tertentu. Ia telah terbiasa dengan ketiadaan kasih sayang, seperti seseorang yang belajar hidup dengan rasa sakit kronis, tidak terlalu kentara, tetapi selalu ada. Malam itu, saat pulang dari rumah sakit, ia menemukan rumah dalam keadaan berantakan. Pakaian kotor menumpuk di keranjang, piring-piring masih ada di wastafel, dan bantal-bantal berserakan di lantai. Sebelum ia sempat berkomentar, Daniel pulang dengan kesal, mengkritik keadaan rumah, dan mempertanyakan bagaimana ia bisa pergi ke pusat kebugaran, padahal ada begitu banyak yang harus dilakukan di rumah. Hana mencoba menjelaskan bahwa ia membutuhkan pusat kebugaran untuk menjaga kesehatannya dan meredakan stres, tetapi Daniel menolak untuk mendengarkan. Pertengkaran memanas dengan cepat. Kata-kata kasar terlontar, tuduhan muncul, dan luka-luka lama terbuka kembali seolah-olah hanya tertidur, menunggu alasan untuk meletus. Hana mengambil napas dalam-dalam, meraih tasnya, dan berjalan keluar. Suara pintu yang terbanting di belakangnya adalah hal terakhir yang Daniel dengar malam itu. Ia bergegas ke pusat kebugaran. Jantungnya berdebar kencang, tetapi bukan karena latihan yang bahkan belum ia mulai. Ia masuk ke ruang ganti secara mekanis, berganti pakaian dengan cepat, dan beberapa menit kemudian sudah berada di atas treadmill, berlari seolah kecepatan saja bisa menghapus ingatan tentang pertengkaran yang baru saja terjadi. Jason melihatnya dan segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Ia mendekat, memulai percakapan, dan bertanya bagaimana keadaannya. Hannah tersenyum lemah dan berkata bahwa ia hanya perlu fokus pada latihan. Jason menghormati ruangnya, tetapi tetap berada di dekatnya, selalu waspada. Setelah beberapa menit, ia menyarankan agar mereka minum kopi setelah latihan, mengatakan itu mungkin bisa membantunya menjernihkan pikiran. Hannah ragu-ragu, berdebat dalam hati apakah ia harus menerima undangan itu, tetapi ia merasa lelah karena selalu memberikan penolakan sopan yang sama. Malam itu sepertinya adalah saat yang tepat untuk membuat pengecualian. Ia setuju, dan setelah menyelesaikan latihan, mereka berjalan bersama ke sebuah kafe yang hanya beberapa blok jauhnya. Minum kopi itu berubah menjadi percakapan yang panjang. Jason mendengarkan dengan saksama saat Hannah mulai membuka diri tentang rutinitasnya yang melelahkan, tentang jarak emosional dengan suaminya, dan tentang betapa kesepiannya ia meskipun sudah menikah. Jason berkomentar bahwa ia selalu mengagumi dedikasi dan kekuatan Hannah, mengatakan padanya bahwa ia pikir Hannah luar biasa karena bisa mengelola begitu banyak tanggung jawab sambil tetap menyempatkan diri untuk menjaga kesehatannya. Pujian-pujian itu, yang sudah sangat lama tidak ia dengar, menyentuhnya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa diakui, dilihat, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Percakapan mengalir dengan mudah. Jason cerdas, melontarkan lelucon, membuat Hannah tertawa, dan perlahan, ia merasa rileks. Setelah beberapa waktu, Jason mengantarnya pulang. Mereka berhenti di sudut jalan, dan sebelum Hannah sempat mengucapkan selamat tinggal, Jason meraih tangannya dengan lembut dan, dengan tatapan mantap, mencondongkan tubuhnya. Hannah membeku, jantungnya berdebar kencang. Selama beberapa detik, ia berjuang melawan dorongan itu, memikirkan Daniel, pernikahan mereka, dan semua yang telah mereka bangun bersama. Tetapi ingatan akan bulan-bulan terakhir, pertengkaran, jarak,
dan perasaan tak terlihat terasa lebih berat, dan kemudian ia menyerah. Ciuman itu terasa intens, penuh dengan hasrat dan frustrasi yang terpendam. Sejak saat itu, sesuatu di dalam diri Hana telah pecah, atau mungkin justru terbebaskan. Ia tahu ia telah melewati batas yang tidak akan pernah bisa ia kembalikan. Jason mengundangnya ke apartemennya, dan tanpa berkata-kata, Hannah mengikutinya. Malam yang mereka habiskan bersama ditandai oleh campuran antara gairah, rasa bersalah, dan kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Hannah merasa diinginkan, merasa hidup, tetapi pada saat yang sama, ia nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Keesokan paginya, setelah panggilan dan pesan dari Daniel yang tak terjawab, Hannah bangun pagi, berpakaian tanpa banyak berpikir, dan kembali ke rumah. Saat masuk, ia melihat Daniel tertidur di sofa, laptop masih di dadanya, dan kaleng-kaleng bir kosong berserakan di sekitarnya. Ia melewatinya dalam diam, langsung pergi ke kamar mandi, dan berdiri terpaku di depan cermin, menatap pantulan dirinya, seolah mencoba memahami siapa ia sekarang. Pengkhianatan itu terasa berat, sulit ditanggung, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan lega yang aneh, seolah untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia telah melakukan sesuatu murni untuk dirinya sendiri, tanpa memerlukan penjelasan atau izin. Saat Hannah keluar dari kamar mandi, Daniel terbangun karena suara pintu yang tertutup. Ia mengucek matanya, perlahan mengangkat kepalanya, dan dengan suara serak, bertanya terus terang. "Kau tidur di mana?" Hannah membeku sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan menjawab dengan tenang namun penuh pertimbangan. "Di rumah teman, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Aku lebih memilih bermalam di tempat lain." Daniel terdiam sejenak, hanya menatapnya dengan tatapan curiga dan lelah. Ia tidak bertanya apa-apa lagi. Ia bangkit dari sofa, mengambil laptop dan kaleng-kaleng kosong, lalu berjalan ke dapur. Jawaban itu sepertinya cukup baginya saat itu. Ia menerimanya, meski ada sesuatu dalam dirinya yang terasa mengganjal, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata, jadi ia memilih untuk diam dan membiarkan masalah itu mati di sana, setidaknya untuk saat ini. Di hari-hari berikutnya, Hannah mencoba melanjutkan rutinitasnya dengan Daniel seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ia menghindari menatap matanya terlalu lama, menghindari percakapan yang mendalam, dan hanya fokus pada tugas-tugas sehari-hari. Daniel, yang tenggelam dalam pekerjaan dan semakin jauh, bahkan tidak menyadari perubahan dalam perilakunya. Baginya, ini hanyalah periode sulit lainnya yang ia yakini akan mereka lewati seperti sebelumnya. Tetapi Hannah, di sisi lain, membawa sebuah rahasia yang perlahan menggerogotinya. Ia menghabiskan berjam-jam bertanya-tanya apakah ia harus memberitahu Daniel atau tidak, tetapi ia takut akan menghancurkannya. Takut merobek sisa-sisa hubungan mereka. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa hubungan itu telah berakhir jauh sebelum malam itu. Ia terus pergi ke pusat kebugaran, tetapi menghindari kontak dengan Jason. Ia lebih memilih menjaga jarak untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kekhilafan yang didorong oleh kerapuhan emosional. Jason menghormati jarak itu, tetapi tidak menyembunyikan keinginannya untuk bertemu lagi di luar pusat kebugaran. Bulan-bulan berlalu dalam ritme aneh ini, di antara upaya untuk kembali normal dan beban penyesalan. Hingga, tanpa sepengetahuan Hannah, rahasia itu mulai menyebar. Jason dalam percakapan santai dengan teman-temannya di pusat kebugaran, akhirnya menyebutkan hubungannya dengan Hannah. Komentar itu, yang dibuat dengan nada menaklukkan, terdengar oleh Andrew, seorang teman Daniel yang juga berlatih di tempat yang sama, dan yang, setelah mengenali nama Hannah, terkejut. Andrew menghabiskan berhari-hari memikirkan apa yang ia dengar, tidak yakin apakah ia harus memberitahu Daniel atau tidak. Bagaimanapun, ia tidak ingin ikut campur, tetapi pada saat yang sama, ia merasa tidak bisa membiarkan temannya hidup dalam kebohongan. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan bahwa kejujuran adalah hal yang perlu, dan dengan demikian,
Informasi yang mati-matian Hana sembunyikan mulai bergerak dengan sendirinya, siap meledak dan mengubah takdir semua orang selamanya. Selama berhari-hari, Andrew memikirkan informasi itu, bingung harus berbuat apa. Adegan itu terus terulang di benaknya. Jason dengan santai dan bahkan bangga menggambarkan hubungannya dengan seorang wanita bersuami dari pusat kebugaran. Awalnya, Andrew mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan Hannah, bahwa mungkin ia salah dengar, atau Jason sedang membicarakan orang lain. Tetapi semakin ia memikirkannya, semakin ia yakin, terutama karena Jason, dalam sebuah kekhilafan, menyebutkan terlalu banyak detail, profesinya, rumah sakit tempatnya bekerja, bahkan waktu latihannya. Dengan setiap konfirmasi, rasa tidak nyamannya semakin besar. Setelah banyak keraguan, Andrew mengangkat telepon dan menelepon Daniel. Suara temannya terdengar biasa saja, seolah ia tidak tahu bahwa dalam beberapa detik, hidupnya akan berubah total. Andrew tidak membuang-buang waktu. Ia langsung ke inti masalah dengan keterusterangan seseorang yang lebih memilih rasa sakit yang datang seketika daripada penderitaan yang berkepanjangan. Ia memberitahu Daniel apa yang ia dengar, menyebutkan nama Jason, dan menggambarkan situasi itu seobjektif mungkin. Di seberang telepon, Daniel terdiam. Keheningan itu begitu pekat, hingga Andrew bahkan bertanya apakah ia masih di sana. Daniel menjawab dengan singkat, "Aku di sini," dan langsung menutup telepon tanpa meminta detail lebih lanjut. Daniel meletakkan telepon di atas meja dan tetap diam, tatapannya kosong ke kejauhan. Seluruh tubuhnya terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya telah lenyap. Jantungnya berdebar tidak teratur, berjuang untuk memproses apa yang otaknya tolak untuk terima. Ia berjalan mondar-mandir di sekitar rumah, membuka dan menutup laci tanpa tujuan, seolah mencari sesuatu yang bisa membantunya mengerti, tetapi hanya menemukan jejak-jejak rutinitas yang hingga saat ini ia yakini nyata. Ia mengambil sekaleng bir dari kulkas, membukanya, tetapi meninggalkannya begitu saja di atas meja. Ia tidak bisa minum, tidak bisa makan, bahkan tidak bisa berpikir jernih. Malam itu, Hannah pulang ke rumah seolah itu adalah hari biasa lainnya. Ia meletakkan tasnya di tempat biasa dan langsung menuju kamar tidur untuk bersiap mandi. Daniel mengikutinya, mengambil napas dalam-dalam, dan ketika Hannah keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut, Daniel melontarkan pertanyaan yang telah ia latih sejak telepon dari Andrew. Ia tidak meninggikan suaranya, tidak menunjukkan amarah yang kentara. Ia hanya bertanya, "Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku?" Terkejut oleh nadanya yang tenang, Hannah ragu-ragu sebelum menjawab. Ia mencoba mengelak, bertanya apakah Daniel baik-baik saja, tetapi suaminya mengulangi pertanyaan itu, kali ini lebih tegas. "Hannah, ada sesuatu yang perlu aku ketahui?" Saat itulah, Hannah sadar bahwa Daniel sudah tahu. Tatapannya bukan lagi tatapan curiga, melainkan tatapan kepastian. Mencoba menyangkal terasa sia-sia, bahkan sebelum ia memulainya. Hannah menundukkan kepala, dan dengan suara begitu lirih hingga Daniel harus mencondongkan tubuh untuk mendengarnya, ia mengaku. Ia menceritakan tentang Jason, tentang malam ketika ia melintasi batas yang tak pernah ia bayangkan setelah pertengkaran mereka, mencari pelarian di pusat kebugaran. Ia mengaku menyesalinya keesokan harinya, bahwa ia mencoba berpura-pura semua itu tidak pernah terjadi, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Daniel mendengarkan setiap kata tanpa menyela. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi matanya menunjukkan campuran rasa sakit dan tak percaya. Ketika Hannah selesai, ia hanya bertanya, "Kenapa?" Hannah mencoba menjelaskan, berbicara tentang jarak di antara mereka yang semakin jauh, tentang kesepian yang ia rasakan di rumah, tentang betapa tak terlihatnya ia, tetapi setiap pembenaran terdengar rapuh, tidak sepadan dengan kerusakan yang telah terjadi. Daniel tidak berteriak, tidak membuat keributan. Ia hanya berbalik dan meninggalkan kamar. Ia pergi ke ruang tamu, mengambil sebuah koper dari lemari,
dan kembali ke kamar tidur tanpa sepatah kata pun. Ia membuka lemari pakaian, mulai memasukkan pakaian-pakaian Hana ke dalam koper, melipatnya secara mekanis, seolah sedang melakukan tugas yang tidak memerlukan pikiran. Hana berdiri membeku, hanya bisa memandang. Ia mencoba berbicara, mencoba menghentikannya, tetapi kata-kata itu mati di tenggorokannya. Daniel menutup resleting koper, meletakkannya di samping pintu, menatapnya untuk terakhir kali, dan dengan suara tegas berkata, "Aku ingin kau pergi." Tanpa daya untuk menolak, Hana hanya mengambil koper itu dan melangkah keluar, melewati ambang pintu yang pernah tak terhitung kali mereka lewati dengan sukacita dan cinta, kini membawa beban dari sebuah pilihan yang menghancurkan segalanya. Pada hari-hari berikutnya, Daniel tenggelam dalam kehampaan. Ia menarik diri dari pekerjaan, mengabaikan panggilan teman-temannya, menjauhkan diri dari keluarga. Rumah yang pernah tertata rapi dan penuh rencana itu menjadi sunyi, dipenuhi aroma pahit dari kaleng-kaleng bir yang menumpuk dan sisa makanan. Setiap sudut seolah membawa kehadiran Hana, meskipun kini kosong. Bantal yang ia susun, buku yang ia baca, lukisan yang mereka pilih bersama, semuanya kini seolah mengejeknya, mengingatkannya setiap detik akan apa yang telah hilang. Rekan-rekannya mencoba membantu, tetapi Daniel menolak untuk membicarakannya. Ia hanya mengatakan sedang menghadapi masalah pribadi dan butuh waktu. Perlahan, ia mulai lebih sering absen daripada masuk kerja, melewatkan tenggat waktu, membiarkan klien menunggu, dan tak terhindarkan, para mitra di firma hukumnya menyadari ada yang tidak beres. Mereka memanggilnya untuk berdiskusi, menawarkan dukungan, tetapi ia memilih untuk mundur. Ia mengajukan cuti dengan alasan kesehatan. Kenyataannya, kesehatannya memang sudah terganggu, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Alkohol menjadi teman setianya, mengisi jam-jam kosong dan membungkam rasa sakit untuk sementara. Pria yang pernah bermimpi tentang perjalanan, anak-anak, dan kehidupan yang memuaskan di sisi Hana itu, kini mendapati dirinya tersesat, tanpa arah, tanpa tujuan. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Hari-hari berlalu begitu saja, tak peduli pada penderitaannya. Perselingkuhan itu tidak hanya menghancurkan pernikahan mereka, tetapi juga menghancurkan Daniel sendiri. Meninggalkan sosok yang nyaris tak ia kenali saat menatap cermin. Sementara itu, Hana mencoba membangun kembali hidupnya jauh dari sana, berjuang melawan penyesalan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat di saat rapuh. Tak satu pun dari mereka membayangkan saat itu bahwa takdir masih menyimpan pertemuan tak terduga di depan, yang akan mengubah total alur cerita mereka dan membuka kembali luka yang tampaknya sudah lama sembuh. Waktu berlalu tanpa meminta izin. Daniel terus ada, bukan benar-benar hidup, karena kehidupan yang pernah ia kenal telah berhenti saat Hana melangkah keluar pintu membawa koper itu. Hari-hari melebur menjadi rangkaian jam-jam kosong tanpa makna. Pekerjaan memudar, begitu pula teman-teman. Perayaan hari libur berlalu tanpa disadari, tanggal-tanggal penting diabaikan, musim berganti tanpa ia sadari. Pria yang pernah memimpikan sebuah keluarga, rumah yang dipenuhi tawa dan cerita, kini bangun setiap hari tanpa harapan atau keinginan. Selama minggu-minggu pertama setelah perpisahan, Hana menghindari kontak apapun dengan Daniel, berpikir itu akan lebih baik, membiarkan waktu meredakan rasa sakit dan menyembuhkan luka. Dan mungkin itu berhasil untuk sementara. Tetapi ketika alat tes kehamilan memastikan ia mengandung seorang anak, dunia seolah runtuh di bawah kakinya. Ia sempat berpikir untuk segera memberitahu Daniel, tetapi ingatan akan ekspresi Daniel pada malam terakhir itu, tatapan yang mengeras, dan ketiadaan cinta yang total menghentikannya. Hana menyimpulkan Daniel tidak akan menerimanya, bahwa ia mungkin akan lebih membencinya, dan memutuskan untuk melanjutkannya sendirian, seperti banyak perempuan lain yang ia kenal dan kagumi. Kehamilan itu berjalan dalam keheningan, diwarnai oleh kunjungan medis seorang diri, dan malam-malam yang dihabiskan dengan menangis, sambil memeluk bantal erat, membayangkan bagaimana jadinya jika semuanya terjadi secara berbeda. Penyesalan menjadi teman yang konstan.
tetapi hidup terus berjalan. Begitu pula kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Daniel tidak pernah tahu tentang kehamilan itu, hingga 3 tahun kemudian. Pada suatu sore yang biasa, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota, salah satu dari sedikit kebiasaan sehat yang ia pertahankan sejak perpisahan. Ia tidak punya rencana apa-apa hari itu, hanya perlu menjernihkan pikiran, menghirup udara selain dinding-dinding sunyi rumahnya. Ia berjalan tanpa tujuan, memperhatikan orang-orang, anak-anak yang bermain, ketika tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah pemandangan yang membuatnya berhenti melangkah. Di sana ada Hana, hanya beberapa meter jauhnya, duduk di salah satu bangku, memperhatikan seorang anak laki-laki yang dengan gembira berlari di atas rumput. Ia memegang sebuah buku, tetapi perhatiannya sepenuhnya tertuju pada anak itu, yang tertawa terbahak-bahak dan memanggilnya setiap kali melakukan tingkah baru. Daniel tidak bisa mengalihkan pandangannya. Anak itu memiliki rambut terang, dengan fitur-fitur wajah yang sama seperti yang ia lihat setiap kali bercermin. Mengabaikan kemiripan itu adalah hal yang mustahil. Jantungnya berdebar kencang, tidak seperti yang ia rasakan selama ini. Selama beberapa detik, ia berdiri membeku, tidak yakin harus mendekat atau mundur. Saat itulah Hana melihatnya. Tatapannya bertemu dengan tatapan Daniel dan membeku. Perlahan, ia berdiri, seolah gerakan itu membutuhkan usaha yang sangat besar, dan tetap diam, tidak yakin harus berkata atau berbuat apa. Daniel mengambil napas dalam-dalam, mendekat perlahan, dan ketika ia berhenti di hadapannya, hanya satu pertanyaan yang berhasil keluar dari bibirnya yang bergetar. "Apa dia? Anakku?" Hana terdiam, menatap anak itu, lalu kembali menatap Daniel, dan mengangguk samar. Daniel tak bisa menahan air matanya. Ia bukan pria yang terbiasa menangis. Tetapi pada saat itu, semua penghalang, semua pertahanan, runtuh begitu saja. Karena tidak bisa berpikir jernih, Daniel meminta tes paternitas. Ia tidak mau hanya percaya pada apa yang ia lihat atau rasakan. Ia butuh bukti nyata. Perlu kepastian bahwa anak laki-laki yang bermain riang di hadapannya itu memang putranya. Hana tidak membantah, hanya setuju. Ia menjadwalkan tes, membawa anak itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, dan beberapa hari kemudian menerima hasilnya. Positif. Daniel memegang amplop itu dengan tangan gemetar, membukanya, membaca hasilnya, dan setelah memastikan apa yang sudah ia ketahui sejak pertama kali melihat anak itu, ia duduk terdiam, mencoba menyerap realitas baru ini. Ia tidak tahu harus menangis, tersenyum, marah, atau bersyukur. Ia bingung, tetapi di dalam kebingungan itu, sesuatu mulai menemukan tempatnya. Keinginan yang kuat untuk menebus waktu yang hilang, untuk mengenal putranya, untuk hadir, untuk menjadi seorang ayah. Beberapa hari kemudian, ia mencari Hana. Ia meminta untuk bicara, mengatakan bahwa ia perlu memahami segalanya, perlu tahu bagaimana Hana berhasil melewati kehamilan dan membesarkan seorang anak sendirian, sementara ia tenggelam dalam alkohol dan kesedihan tanpa tahu putranya ada di kota yang sama. Hana menjelaskan semuanya, ketakutannya, penyesalannya, rasa bersalahnya, dan meminta maaf karena tidak memberitahunya. Ia berkata bahwa dalam banyak kesempatan, ia hampir menelepon Daniel, tetapi harga diri dan rasa malu selalu menahannya. Daniel mendengarkan setiap kata tanpa menyela, hanya mencerna semuanya. Ketika Hana selesai, ia hanya bertanya, apakah ia boleh mengenal anak itu lebih dekat? Apakah ia boleh hadir, meskipun perlahan, meskipun anak itu belum tahu siapa dirinya? Hana, dengan emosional, menjawab ya. Dan begitulah, dengan hati-hati dan perlahan, mereka mulai terhubung kembali. Interaksi pertama mereka sangat halus. Pertemuan di taman, jalan-jalan singkat, momen di mana Daniel mengamati putranya dan perlahan-lahan membiarkan dirinya ditarik oleh cinta yang tumbuh tanpa usaha, hanya karena cinta itu ada. Anak laki-laki itu yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, menikmati kebersamaan dengan teman barunya ini, begitu ia memanggilnya, tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya adalah ayahnya. Hingga suatu hari,
Hana memutuskan sudah waktunya untuk memberitahunya. Ia mengumpulkan keduanya, duduk di samping putranya, dan dengan lembut menjelaskan bahwa pria yang senang ia temui itu bukan hanya seorang teman, melainkan ayah kandungnya. Anak laki-laki itu menatap keduanya, tersenyum lebar, dan berlari memeluk Daniel, seolah berita itu hanya mengkonfirmasi apa yang entah bagaimana sudah diketahui hatinya. Sejak hari itu, segalanya berubah. Daniel dan Hana mulai lebih sering berbicara, berbagi keputusan, memprioritaskan kesejahteraan putra mereka. Rasa sakit itu masih ada, tetapi begitu pula pemahaman, rasa hormat, dan keinginan tulus untuk membangun kembali. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa cinta yang pernah menyatukan mereka masih ada, terpendam, terluka, tetapi ada. Mereka memutuskan untuk memberikan hubungan mereka kesempatan kedua. Kini dengan kedewasaan, kesadaran, dan komitmen yang lebih besar. Dan begitulah sebuah kisah yang dimulai dengan begitu banyak mimpi, bertahan melalui pengkhianatan, perpisahan, penyesalan, dan kehilangan, menemukan jalan baru. Ini bukan tentang mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi tentang membangun sesuatu yang baru di atas fondasi yang lebih kokoh, dengan pilihan-pilihan yang lebih bertanggung jawab. Daniel, Hana, dan si kecil Daniel Junior membentuk sebuah keluarga yang, terlepas dari semua lukanya, menemukan esensi sejati dari cinta melalui pengampunan dan perjuangan. Curiga dengan istri atau menantu Anda? Jangan alami apa yang kita lihat di video ini. Cek tautan di kolom komentar dan dapatkan e-book dengan tips berharga serta situs-situs yang disetujui investigator untuk menghilangkan keraguan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.